Salam cappuccino, minum seteguk cappuccino, cinta Kapusin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, dalam video saya yang lain saya berbicara tentang anak siapa. Anak ayah, anak ibu, cinta Esau atau cinta Yakub. Saya ingin berbicara kelanjutan dari kisah di tengah keluarga Ishak ini, yakni terkait dengan intrik merebut kekuasaan. Kekuasaan terkait dengan kenegaraan itu biasa, tapi ini terkait dengan kekuasaan di tengah keluarga. Ketika saya mencintai ini, saya akan berusaha supaya dia akan naik. Ketika saya mencintai yang ini, saya berusaha supaya dia akan naik. Karena itu kita berbicara kembali, menggali secara lebih mendalam intrik di tengah keluarga Ishak dan Ribka. Anak kesulungan seharusnya dan menurut hukum harus diberi kepada anak yang pertama. Karena dia berhak mendapatkan yang terbaik. Dia yang sulung, karena itu hak itu harus diberi kepadanya. Tapi ingat, rupanya di tengah keluarga juga ada intrik. Hak secara lahiriah jatuh kepada yang sulung, bisa direbut oleh anak yang lain. Karena apa? Ada namanya intrik. Intrik-intrik semacam ini kadang-kadang bisa mempengaruhi kelangsungan sebuah bangsa, kelangsungan sebuah keluarga. Karena itu kita menggali lebih dalam bagaimana intrik yang dilakukan oleh Ribka supaya cita-citanya, anak yang disayanginya harus mendapat hak itu terjadi. Ingat kata Ishak kepada anaknya Esau, "Pergilah berburu, tangkaplah binatang, masakanlah yang terbaik, hidangkanlah dan saya akan memberikan kepadamu berkat anak sulung. Karena berkat ini memang harus kamu terima." Dan itu dikuping oleh istrinya, Ribka. Ribka mendengar bahwa Yakub akan memberikan berkat kesulungan kepada Esau. Setelah Esau pergi, intrik itu mulai disusun dengan rapi. Ribka memasak masakan kesukaan Ishak dan mendandani Yakub berciri fisik Esau, dan memaksa Yakub pergi menghidangkan masakan kesukaan Ishak dan memohonkan berkat dari Ishak. Ketika Ishak yang sudah tua, matanya buta, meraba, "Oh, ini kulitnya Esau, ini baunya Esau. Kok suaranya bukan suara Esau, tapi suara Yakub?" Intrik sudah disusun dengan baik, dan itu menguntungkan Yakub dan Ribka. Dan berkat itu diberi kepada Yakub dan tidak bisa diambil kembali. Dan ketika Esau pulang berburu memasak masakan, dia datang kepada bapaknya, "Pak, ini masakan kesukaan dan saya mohon berkat dari Bapak." "Wah, kok saya sudah beri? Tadi dia datang, suaranya suara Yakub, baunya bau Esau, fisiknya seperti fisik Esau." Intrik melahirkan perpindahan kekuasaan. Kekuasaan, hak kesulungan yang seharusnya diberi kepada Esau, kini berpindah, beralih masuk kepada Yakub. Karena itu, intrik semacam ini melahirkan permusuhan, melahirkan iri hati, melahirkan balas dendam. Intrik-intrik semacam ini bisa saja terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Ketika kita mengunggulkan anak yang ini, kita berusaha supaya dia mencapai yang terbaik,
Sedangkan anak yang semacam yang lain kita tidak beri secara baik dan dia hanya mencapai tingkat yang ini. Dalam konteks yang lebih luas, kita melihat bahwa dalam ketatanegaraan kita juga kita akan mendukung orang-orang yang terbaik dan menyisihkan yang lain. Tapi terkadang ada intrik-intrik, ada peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi dalam proses itu. Lalu kita mau memilih yang mana? Ribka memilih karena dia tahu Yakub memiliki karakter sebagai penerus keturunan bangsa yang beradab. Dia punya kebaikan terkait dengan kelemah lembutan, kesabaran dan kekuatan. Tapi Yakub akhirnya menjadi seorang yang terus licik, penuh dengan intrik-intrik. Dan Yakub bisa hidup karena intrik-intrik dan politik-politik semacam ini. Dan ingat, Yakub toh akhirnya bisa menuai. Walaupun dia menjadi yang terbaik, tapi dalam sisi yang lain, dia juga mengalami intrik-intrik dari anak-anaknya. Inilah persoalan hidup kita. Mari kita membangun hidup, membangun keluarga kita berdasarkan nilai-nilai yang baik. Janganlah menggunakan intrik-intrik yang tidak baik. Janganlah menggunakan pembohongan-pembohongan. Janganlah menggunakan intrik-intrik kejahatan untuk meraih sesuatu. Karena ketika menggunakan yang tidak baik, Anda akan terjerumus dan bisa Anda terjerat oleh intrik yang Anda bangun sendiri. Hindarilah intrik yang jahat, kembangkanlah yang baik. Minum secangkir, seteguk cappuccino, enak rasanya cinta kapusin.